Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana, NIM 19250420006, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja kita masuk pada percobaan 1, di mana pada percobaan ini saya telah membuat gambar diagram open loop dan close open dengan beberapa nilai transfer VCN dan speedometer yang berbeda. Nah, langsung saja pada gambar diagram open loop dengan transfer VNC mulai dari 2S, 3S, 4S, dan 5S dengan tampilan grafik yang berbeda. Jadi, pada open loop, semakin besar nilai transfer VCN, maka semakin lama pula gelombang pada grafik untuk mendapat nilai stabil, yaitu nilai 1. Pada close open, pada gambar grafik kita gunakan PID control dan nilai automobile yang berbeda, dan nilai speedometer untuk mengontrol sinyal masukan dengan umpan balik dari output. Nah, dari gambar dihasilkan pada closed loop system, di mana kondisi awal tidak stabil dan dapat diperbaiki pada bagian feedback dari output untuk memperbaiki sinyal masukan. Baik, lanjut ke percobaan kedua. Untuk percobaan kedua yaitu feedback control. Pada percobaan ini saya akan mensimulasikan 4 macam sistem kendali, yaitu kendali proporsional, kendali derivatif, dan kendali integral, dan yang terakhir PID control. Nah, langsung saja pada gambar rangkaian simulasi yang telah saya buat. Nah, untuk pertama, kendali proporsional menggunakan input, stop, sum, gain, transfer VCN, dan scope untuk menampilkan tampilan grafik. Nah, yang kedua, adapun kendali derivatif. Untuk rangkaian ini dapat kita lihat pada tampilan MATLAB yang telah saya buat pada sistem kendali ini, yang memiliki beberapa pembagi pada bagian input. Untuk tampilan scope dapat kita lihat bersama. Nah, untuk sistem kendali yang ketiga yaitu sistem kendali integral. Pada sistem kendali integral ini menggunakan integrator sebagai pembanding dan tampilan scope sebagai berikut. Nah, dan yang terakhir, sistem kendali yang terakhir ini yaitu PID control, di mana sistem kendali PID control ini merupakan gabungan dari 3 sistem kendali sebelumnya dan menggunakan derivatif dan integrator sebagai pembanding. Nah, bisa kita lihat berikut tampilan scope yang dihasilkan. Nah, lanjut pada percobaan ketiga, di mana pada percobaan 3 respon waktu orde 1. Pada percobaan ini terdapat 4 respon waktu orde 1 dengan input yang berbeda-beda, yaitu step, ramp, infus, dan sinus. Nah, input pertama step dengan VCN 1/5 C+1. Langsung saja jalankan aplikasinya dan perlihatkan tampilan kurva yang dihasilkan dari input step. Nah, input kedua RAM, tampilan scope dari RAM. Input ketiga infus transfer VCN 5S+1 dan tampilan scope hasil dari infus. Nah, yang keempat, input keempat yaitu sinus, merupakan gelombang digital dan transfer VCN S+1, lalu jalankan simulasinya dan tampilan gelombang yang dihasilkan oleh sin. Dari keempat hasil percobaan dapat diketahui input step, ramp, infus, dan sinus yang menghasilkan gelombang dengan karakteristiknya yang berbeda-beda pula, dan fungsi alih yang nilainya 5 second memberikan waktu pada masing-masing gelombang
Untuk mencapai titik tertentu, maka semakin besar waktu pada transfer VCN, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah gelombang titik tertentu atau nilai tertentu dalam sebuah grafik. Baik, lanjut pada percobaan keempat. Nah, pada percobaan keempat yaitu merupakan respon waktu orde 2. Nah, pada percobaan ini kita dapat membuat skripnya untuk menunjukkan tampilan kurva dalam setiap input yang kita gunakan. Untuk input yang pertama, kita gunakan itu input step dengan skrip sebagai berikut. Nilai determinan itu 1, 6, dan 40, time-nya 0,02. Nah, langsung saja kita ke simulasinya. Berikut tampilan grafik dari input step, di mana gelombang naik dari 0 hingga mencapai titik 0,725, kembali turun di titik 0,6 dan stabil hingga seterusnya. Nah, untuk input yang kedua yaitu input impuls dengan num 25, determinan 1640 dengan waktu 0,02 detik. Langsung saja kita jalankan simulasinya dari input impuls, yaitu di mana gelombang naik dari 0 hingga mencapai titik 0,725, kembali turun di titik 0,6 dan stabil hingga seterusnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu underdamped. Di sini gabungan antara impuls dan step. Nah, untuk mengetahui titik masing-masing, yang pertama respon peak di titik 0,75 dengan waktu 0,5 detik. Nah, untuk setting time-nya sendiri ada pada titik 0,20 dengan waktu 1,7 detik. Nah, yang ketiga rest time pada titik 0,10 dengan waktu 0,04 detik. Nah, dan yang terakhir yaitu steady state pada titik 0,20 dengan waktu 2,5 detik. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan kelima, di mana pada percobaan ini menggunakan sensor dan transducer. Pada percobaan ini kita diminta untuk membuat blok diagram dari sebuah autopilot pesawat dengan rangkaian GPS sebagai sensornya. Langsung saja pada rangkaian ini yang telah saya buat dengan input step, kemudian menggunakan PID control dengan aircraft dinamis dengan nilai 15/5 second tambah 15 dengan umpan balik yaitu sensor speedometer dengan nilai 15/1 second tambah 15. Nah, langsung saja kita jalankan simulasinya dengan menampilkan hasil tampilan dari scope. Bisa kita lihat dari tampilan grafik yaitu bentuk gelombang yang rata dengan kecepatan yang sama dengan inputnya, di mana sensor GPS-nya berfungsi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu program pemanas air. Nah, untuk rangkaian program pemanas air ini yang saya buat sebagai berikut, menggunakan input konstan divide untuk pembanding untuk kontrolnya, di mana input step dibagi lagi dengan konstan dengan nilai 255, kemudian kita reset. Nah, langsung saja kita jalankan simulasinya. Inilah tampilan yang dihasilkan. Nah, dapat kita lihat bersama-sama tampilan scope dalam sistem pemanas air berikut. Baik,
Langsung saja lanjut, kita masuk ke percobaan 6. Nah, pada percobaan ini yaitu tentang kendali proses dengan kontrol PID untuk PID orde 1, di mana untuk kontrol PID orde 1 tanpa menggunakan delay. Nah, dengan menggunakan input step dan transfer VCN. Nah, langsung saja kita jalankan simulasinya. Terdapat dua warna gelombang, yaitu warna kuning dan warna ungu. Nah, ini berjalan beriringan, di mana warna ungu yang termasuk umpan balik dari output yang dihasilkan, di mana nilai umpan baliknya berubah-ubah sesuai input yang diberikan. Dengan menggunakan input delay, perbedaan dari rangkaian tadi yaitu pada rangkaian ini menggunakan transfer delay untuk mendelay waktu gelombang melihat tampilan pada skop dan memperlambat penggunaan delay tadi. Nah, selanjutnya pada percobaan yaitu kontrol proporsional untuk menambah atau mengurangi kestabilan dengan memperbaiki respon transisi dan mengurangi step di step. Nah, untuk kontrol 1 yaitu menghilangkan step di step itu untuk error respon lebih lambat dan tidak dapat menambah ketidakstabilan. Dan kontrol derivatif yaitu berubah pada saat error. Nah, pada saat error kontrol itu tidak akan beraksi. Selanjutnya kita masuk pada percobaan ke-7. Nah, pada percobaan 7 yaitu kontrol kendali proses dengan kontrol PID untuk tampilan orde 2. Nah, pada percobaan ini hampir sama dengan percobaan sebelumnya, yaitu kontrol PID kita akan membandingkan nilai yang dihasilkan dengan mengambil nilai P1 dan 0 dengan terus-menerus secara bergantian pada rangkaiannya hampir sama dengan sebelumnya, dengan input step PID dikontrol transfer VCN. Nah, dengan input step PID dikontrol transfer VCN dan Jian sebagai pembanding dari hasil output. Langsung saja kita jalankan simulasinya. Nah, berikut tampilan skop yang dihasilkan. Kebalikan dari percobaan kali ini, yaitu di mana gelombang yang berwarna kuning menjadi umpan balik dari rangkaian berikut, dan gelombang yang berwarna ungu sampai gelombang utama atau gelombang yang dihasilkan dengan rangkaian sebelumnya, yaitu tanpa delay. Tapi pada rangkaian ini kita menggunakan transfer delay untuk mendelay gelombang yang dihasilkan. Nah, langsung saja kita jalankan simulasinya. Hasil dari skop sudah sangat jelas perbedaan yang dihasilkan dari percobaan kali ini, di mana gelombang bergerak begitu cepat untuk proses orde 2 tanpa delay berdasarkan hasil percobaan simulasi ketika parameter kontrol PID diukur dengan nilai 1 dan B adalah 0. Maka untuk sampai di mana adalah 0, maka untuk sampai pada steady state error sekitar 30% adalah dengan menaikkan nilai P sebesar 6 sehingga diperoleh time range
errornya adalah 0,2 dan steady state error adalah 1 yang mencapai titik stabilnya. Nah, untuk proses orde 2 dengan delay di mana parameter untuk memperoleh agar steady state error menjadi 30% sampai 40%. Jadi nilai P harus diukur sebesar 5 sehingga diperoleh time range-nya adalah 2 dan steady state error adalah 2,5. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan 8 pada bagian pertama. Nah, di sini kita menggunakan software Mitsubishi. Nah, untuk membuat leader dari rangkaian yang telah ditentukan, pada pembuatan leader terdapat 2 tuas atau 2 bagian, yang kiri sebagai input dan yang kanan sebagai output. Nah, untuk menjalankan operasi panel pada layar, di mana saklar 1 atau X20 untuk menggunakan mengangkat barang, PB2 yaitu untuk mendorong barang masuk ke kotak. Lanjut pada percobaan 8 bagian 2, yaitu untuk rangkaian selanjutnya, yaitu program leader untuk menjalankan sebuah sistem operasi di mana X20 merupakan saklar lampu operasi dan lampu stop, sedangkan PB2 untuk menyalakan lampu error. Nah, langsung saja kita jalankan simulasi dengan cara klik continue write to PLC. Baik, itulah simulasi dari lab sheet percobaan 1 sampai 8 pada mata kuliah praktek teknik kendali. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.